Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Brocik-brocik dimanapun kita seluruhnya berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di video ini. Mudah-mudahan insyaallah seluruh yang menonton, seluruh yang menyaksikan video ini, seluruhnya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga tetap kita curahkan ke haribaan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita seluruhnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Malam hari ini saya baru saja pulang takziah, baru saja pulang ceramah. Saya dapat kabar bahwa telah terjadi lagi ya kriminalisasi terhadap ulama. Ini memang sangat memprihatinkan brocik keadaan sekarang ini ya. Zaman sekarang ini sudah terlalu over, lewat batas. Karena sepengetahuan saya dulu ulama itu dijaga, ulama itu disayangi, ulama itu dihormati, ulama itu disegani. Bahkan oleh preman sekalipun tidak akan pernah berani menyentuh ulama. Tapi sekarang kini zaman sudah berbanding terbalik dengan yang dulu, bro. Kenapa? Karena ulama sekarang terlalu gampang dikriminalisasi. Ini baru saja saya cari data-data, kita cari fakta-fakta bahwa memang sudah terlalu banyak ulama, sudah terlalu banyak ustadz yang dikriminalisasi oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, brocik-brocik, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengeluarkan kegundahan saya, kegelisahan saya, curhat istilahnya. Kenapa sih ulama selalu dikriminalisasi? Kenapa sih ulama selalu dipandang sebelah mata? Apakah manusia di zaman sekarang sudah tidak butuh lagi ulama? Apakah manusia di zaman sekarang sudah tidak butuh lagi ustadz? Apakah manusia di zaman sekarang sudah tidak butuh lagi yang namanya agama? Sehingga terlalu banyak orang yang menggampangkan, mengkriminalisasi ulama-ulama kita, guru-guru kita. Sedangkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, perpanjang tangannya para nabi, penyambung lidahnya nabi. Ya, jadi sepatutnya lah kita menghargai, menghormati, menyayangi para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Brocik-brocik, langsung saja di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada seluruhnya tayangan-tayangan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi yang pertama, brocik-brocik, kita lihat dulu video dari penyerangan Syekh Ali Jaber itu sendiri. Kita lihat, kita saksikan. Ini gambarnya diambil dari samping, tepatnya dari samping kiri panggung. Kita bisa melihat tuh ada sudah yang baju biru itu sudah tergesa-gesa untuk jalan menuju ke panggung. Nah, di sini dia lari. Iki opo, brojo? Ini apa? Pertanyaannya, kalau saya sih lebih memandang bahwa kok bisa ya? Ini kenapa bisa orang tersebut, pelaku tersebut itu sebebas itu untuk lari, berjalan, lalu kemudian berlari menuju naik ke atas panggung menuju kepada Syekh Ali Jaber. Ini dari samping, bro. Kita lihat lagi video dari depan. Kita coba ulang dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikat. Tetap terus.
Jadi di video ini Syekh Ali Jaber kita lihat, jadi memang pisaunya mendarat luar itu. Begitu Syekh Ali Jaber tersadar, berdiri, lalu kemudian tertancap ini pisau di sini. Jadi patah itu pisaunya, berucuk. Patah pisaunya, kemudian patahannya itu tertancap di lengan kanan Syekh Ali Jaber. Oleh karena itu berucuk-berucuk dari video ini kita bisa menyaksikan begitu bebasnya, begitu teganya orang ini melukai ulama. Padahal di atas panggung ada beberapa ustadz juga yang duduk, di bawah panggung banyak jamaah yang duduk. Ini tidak ada yang menyadari, bro. Nah ini kemudian ada saya dapat tadi di Facebook. Kita bisa lihat, bro, bersama bahwa beberapa kejadian-kejadian kriminalisasi ulama yang terjadi di Indonesia. Ini ada 3 orang gila keroyok seorang ustadz. Nah, kemudian aniaya kiai saat zikir di masjid, pelaku ternyata sakit jiwa. Kiai Hakam Mubarak diserang orang gila. Pelaku penusuk Syekh Ali Jaber diketahui alami gangguan jiwa. Setelah Bandung dan Tuban, giliran kiai di Lamongan diserang orang gila. Yang membuat saya heran, broci, kenapa sih semua pelaku kriminalisasi ulama itu dinyatakan gila atau dinyatakan gangguan jiwa? Atau mungkin berucuk begini, di dalam pikiran saya ini, oh memang pantas dikatakan orang gila karena hanya orang gila yang bisa mencederai ulama, hanya orang gila yang bisa mengkriminalisasi ulama. Jadi mungkin itu dasarnya kenapa dia dikatakan gila. Jadi kalau orang waras itu tidak berani serang ulama, hanya orang gila yang berani serang ulama. Tapi mungkin ya Allah alam, mudah-mudahan saja benar bahwa pelaku ini gila. Itu kan yang menjadi pertanyaan besar, bro. Kenapa sih semua pelaku kriminalisasi ulama dinyatakan gila? Itu pertanyaannya. Apakah ini ada yang perintah? Apakah ini ada yang menjadi sutradara di balik semua ini? Ada yang menjadi dalang di balik semua kejadian ini? Dan kenapa sih ulama-ulama mesti menjadi sasaran? Nah, ini yang mesti kita pikirkan bersama, bro. Nah, sedikit saya ingin memperlihatkan kepada bro semua bahwa ini sedikit dari Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber mendapatkan insiden penusukan orang tak dikenal ketika sedang berdakwah di Bandar Lampung. Jadi kejadian ini di Bandar Lampung hari Ahad tanggal 13 bulan 9 2020. Syekh Ali Jaber yang juga merupakan ulama asal Madinah ini menjadi pendakwah di Indonesia. Asal Madinah. Berikut ini tribunjabar.id merangkum profil Syekh Ali Jaber dilansir dari Tribun News Wiki. Syekh Ali Jaber memiliki nama lengkap Ali Salim Muhammad Ali Jaber. Ia lahir di Madinah, Arab Saudi pada 3 Februari 1976. Syekh Ali Jaber menyelesaikan pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Pada tahun 2008, Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2012. Jadi dari tahun 2008 Syekh Ali Jaber mendapatkan undangan ke Indonesia, lalu berdakwah keliling Indonesia. Lalu pada saat tahun 2012 ya Syekh Ali Jaber memutuskan ingin menjadi warga negara Indonesia, dan sejak tahun 2012 sampai detik ini baru ini terjadi penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber. Nah, yang kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, Syekh Ali Jaber kemarin itu mendukung program-program pemerintah, menghimbau kepada seluruh jamaah agar tidak melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Yang saya ingin sinkronkan adalah kalau kemarin yang kita herankan, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang berdakwah, yang berceramah keras ceramahnya, itu dibilangi radikal, lalu kemudian diserang habis-habisan. Ini ya, Syekh Ali Jaber ini bukan yang termasuk golongan yang radikal tersebut, tapi itu kenapa kena juga serangan? Ada apa sih? Ingat brojik ya, di dalam riwayat ada dikatakan bahwa
semakin banyak kita menyerang, semakin banyak kita mencelakai ulama, maka tunggu azab Allah akan turun di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah negeri kita. Oleh karena itu bro-cik, jangan sampai ini menjadi budaya mencederai ulama, mengkriminalisasi ulama. Ini menjadi budaya terus menerus. Hentikan dan hentikan. Ini pesan dari saya, hentikan itu. Jangan pernah kita coba lakukan itu, karena sama saja dengan kita mengundang azabnya Allah. Bahkan saya katakan semalam bahwa mudah-mudahan ini terakhir kalinya kriminalisasi ulama. Kalau sampai ada 2-3 ulama lagi yang dikriminalisasi, bahkan sampai ditikam, maka tunggu Allah mungkin turunkan bencana di Indonesia ini. Maka ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa kepada pemerintah mohon maaf kepada DPR, kepada bahkan mungkin kepada Presiden, tolong dibuatkanlah undang-undang perlindungan ulama. Kita lindungi ulama. Alangkah indahnya ketika umara dan ulama saling menutupi. Alangkah indahnya ketika umara dan ulama itu saling melindungi, saling berkasih sayang, saling merangkul, saling berpelukan. Maka insya Allah ketika umara dan ulama, ketika umara dan ulama itu merangkul satu sama lain, maka insya Allah negeri ini, Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, sentosa, sejahtera. Jadi bro-cik, saya menghimbau kepada seluruhnya bahwa tetap tenang, jangan mudah terprovokasi dalam hal apapun. Ya, kita cari fakta baik-baik, kita cari data baik-baik bahwa orang ini betul-betul gila atau tidak. Nah, sekarang saya ajak bro-cik untuk kita lihat Facebook dari pelaku. Kita lihat Facebook dari pelaku.